Pemirsa, oknum anggota Satlantas Polresta Pontianak Kota ditetapkan menjadi tersangka pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Penetapan tersangka berdasarkan hasil visum korban. Kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum anggota polisi di Kota Pontianak terhadap seorang gadis remaja di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Oknum polisi Brigadir DY ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka mengacu kepada hasil visum yang menunjukkan adanya tindakan persetubuhan antara keduanya. Selain itu, polisi juga telah mengumpulkan bukti di lapangan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Perbedaan perkosaan dengan persetubuhan suka sama suka itu namanya juga diperkosa. Pasti ada unsur perlawanan. Unsur perlawanan itu paling tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Nah, ini kita tidak fokus ke situ, tidak, karena korban ini melapor dan datang ke rumah sakit Bayangkara bahwasanya saya disetubuhin, katanya begitu kan. Kasus ini berawal saat korban tak mampu membayar sanksi denda tilang sebesar Rp250.000. Pelaku kemudian membawa korban ke salah satu hotel di kawasan Pontianak Selatan. Korban dipaksa minum air putih sehingga tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku kemudian melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Sejak kasus ini dilaporkan, tersangka langsung ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara korban sudah berada di rumah dan masih dalam pengawasan orang tua. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai dugaan pencabulan yang dilakukan oknum polisi sudah bergabung dengan kami Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, sejauh ini apa tindakan yang dilakukan Polresta Pontianak terhadap oknum polisi ini, Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sejak peristiwa ini dilaporkan kepada kami, tepatnya hari Selasa atau tanggal 14 yang lalu, kami langsung melakukan tindakan ataupun upaya pemeriksaan terhadap diduga oknum anggota atas laporan tersebut. Kepada pelaku ataupun oknum anggota kami periksa sesuai dengan kode etik profesi Polri, di mana kami juga sekaligus mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan saksi, dan terhitung mulai tadi pagi kita telah menerima hasil visum. Dari sanalah kemudian kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan cabul dengan persangkaan pasal 76D Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, Junto 81 ayat 2. Baik, berarti sejauh ini oknum polisi ini dipecat dari kepolisian, Pak? Untuk proses pemecatan tentunya ada tahapan-tahapan di mana yang bersangkutan, bagaimana tadi kami jelaskan, di awal melaksanakan ataupun mendapatkan proses pemeriksaan terkait dengan kode etik. Namun terhitung mulai hari ini prosesnya kami alihkan menjadi pidana umum dengan persangkaan yang tadi kami sebutkan. Nah, dalam proses tersebut tentunya kita menunggu hasil dari persidangan nanti, baru nanti akan dilanjutkan ke dalam proses penyidikan kode etik. Baik, berdasarkan hasil visum terbukti Pak ada pelecehan seksual di sana, Pak? Ada kejahatan seksual di sana? Betul, berdasarkan hasil visum yang kita terima terbukti bahwa telah terjadi persetubuhan sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada kami. Riwayat kerja dari pelaku selama ini seperti apa, Pak Komarudin? Apakah pernah ada melakukan kesalahan, kemudian pernahkah disanksi atau bagaimana selama ini? Yang bersangkutan masih dalam pantauan kami, karena memang beberapa waktu yang lalu baru saja mendapatkan teguran disiplin terkait dengan tindakan disiplin ataupun pelanggaran yang dilakukan, masalah apel. Jadi masalah hal-hal yang demikian, namun kali ini terjadi tindakan sebagaimana dilaporkan. Jadi kalau untuk riwayat pekerjaan sejauh ini memang pantauannya masih relatif
normal. Hanya memang beberapa kali tercatat terlambat atau tidak melakukan apel dan sebagainya. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada pendampingan khusus? Sesuai dengan aturan hukum, kepada korban di bawah umur tentunya mendapatkan pendampingan dari KPPAD yang sejak awal dilaporkan. Kita terus berkoordinasi melakukan pendampingan sampai dengan proses pemeriksaan. Baik, kita tunggu pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Pak Komarudin, Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak Kota. Selamat sore Pak Komarudin.